Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Pen. Di sini saya akan membahas soal-soal tentang aritmetika dasar ya. Nah, ini di sini biasanya kalau dalam soal TIU ini yang paling sering keluar. Dan biasanya masih banyak yang belum paham tentang soal-soal aritmetika dasar ini. Jadi langsung saja kita bahas bersama ya. Untuk yang nomor 1, ini ada X sama dengan 4 pangkat 2 per 2 dan Y sama dengan 3 kuadrat min 3. Ini angkanya masih kecil-kecil ya, masih mudah, jadi kita cukup mengoperasikannya saja. Jadi di sana ada X sama dengan 4 kuadrat per 2. Ini sama dengan 4 kuadrat per 2 sama dengan 4 kali 4 berapa? 16 ya. 16 per 2. 16 bagi 2 adalah 8. Kemudian untuk yang Y adalah 3 kuadrat dikurang dengan 3. 3 kuadrat berapa? 9 dikurang dengan 3. Jawabannya adalah 6. Maka di sini jelas terlihat bahwa X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, diketahui untuk A min 88 pangkat 4B min 88 pangkat 4. Maka, nah di sini perhatikan ya, untuk yang A ini negatifnya milik semua yang ada di dalam kurung sini. Kemudian untuk yang B, negatif ini hanya milik si 88 saja ya. Beda ya antara A dan B. Jadi perhatikan ini untuk yang A ini sudah pasti menghasilkan negatif. Kemudian yang B, karena di sini pangkatnya genap, sudah pasti hasilnya positif. Maka di sini jawabannya A kurang dari B, gitu ya. Gampang kan? Tidak perlu hitung-hitungan. Oke, kalau kalian masih bingung gini, saya misalkan dengan angka yang kecil saja ya. Misalkan di sini A itu negatif 2 pangkat 4. Kemudian si B itu negatifnya di dalam, negatif 2 pangkat 4. Oke. Ingat ya, ini negatifnya milik semua yang ada di dalam kurung. Kemudian ini negatif cuman milik 2, kemudian pangkat di sini adalah milik yang di dalam kurung, gitu ya. Jadi gini, kalau ini hasilnya berapa nih negatif, kita tulis dulu yang di dalam kurung berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 4 kali ya. Jadi di sini hasilnya adalah 16. Kemudian yang bawah itu ada negatif 2 pangkat 4. Ingat, ini untuk pangkat 4 adalah miliknya si negatif 2. Kalau 4 perhatikan, semua bilangan kalau dipangkatin dengan bilangan genap hasilnya maka akan positif. Nah, di sini meskipun di dalam kurung ini adalah negatif, tapi pangkatnya itu bilangan genap, maka hasilnya sudah pasti positif, gitu ya. Jadi di sini negatif 2 pangkatkan 4 adalah artinya kan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, di sini negatif kali negatif kan positif ya. Positif kali negatif, negatif kali negatif lagi hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah 16. Jelas ya, terlihat di sini bahwa negatif 16 kurang dari 16. Kalau masih belum paham, silahkan tinggalkan komentar. Selanjutnya untuk nomor 3, selisih dari 3,5 kali 4 per 3 dan 2 per 3 dibagi 0,25 adalah, nah di sini ada bentuk desimal, ini pecahan ya, bisa dilihat ya, ini pecahan kemudian desimal. Untuk mengerjakan soal seperti ini kita perlu mengubah desimal di sini itu menjadi bentuk pecahan, biar apa, nanti pas perhitungannya lebih cepat, gitu ya. Jadi 3,5 itu kalau dibentuk menjadi pecahan adalah 3,5 itu menjadi 35 per 10. Nah, gitu ya. 35 per 10 itu bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5 ya. Jadi 7 per 2 gitu. Kemudian untuk yang 0,25,
Untuk 0,25 ini bisa dibentuk menjadi pecahan, yaitu 25/100. Untuk 25/100 sama-sama bagi berapa? 25 menjadi 1/4 gitu ya. Jadi untuk yang ini yuk kita hitung. 3/5 tadi menjadi 7/2. Kemudian dikalikan dengan 4/3 sama dengan. Nah, sebelum kita operasikan yang di sini, lihat, sebelum kalian menghitung 7 kali 4, 2 kali 3, perhatikan bisa pakai sistem coret. 2 sama 4 bisa ya dihilangkan, dicoret. Berapa? 2 sama 4 sama-sama dibagi 2. Ini menghasilkan 2, ini menghasilkan 1. Maka hasilnya adalah 7 kali 2, 14. Kemudian per 1 kali 3, 3 gitu ya. Untuk yang di sini yuk kita hitung. Untuk yang di situ ada 2/3 dibagi dengan 0,25, pecahannya berapa? 1/4. Ingat, kalau untuk pembagian pecahan itu ini nanti berubah menjadi kali, kemudian syaratnya ini dibalik ya. Oke, jadinya berapa? 2/3 dikali dengan 4/1 gitu kan. Oke, jadi atas kali atas berapa? 8/3. Kemudian katanya selisih kan, berarti selisihnya adalah 14/3 dikurang dengan 8/3. Oke, 14 dikurang 8 berapa? 6 ya enggak? 6, berarti 6 dibagi 3, hasilnya berapa? 2. Oke, di sana karena pilihan gandanya ada 00,00, berarti 2,00, hasilnya adalah yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Di sini ada bentuk pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Nah, untuk penyelesaiannya bagaimana? Yang campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Jadinya berapa? 6 kali 5, 30 tambah 1, 31. Jadi 31/6. Kemudian dibagi dengan 3/6 gitu ya. Jadi sama dengan di sini, ingat kalau untuk pembagian pecahan itu ini nanti menjadi kali, kemudian ini dibalik. Oke, sama dengan 31/6 dikali dengan 6/3 sama dengan, sebelum kita mengoperasikannya, kita lihat nih antara atas sama bawah ada nggak yang bisa disederhanakan. Kita lihat berapa? 6 sama 6. Oke, 6 sama 6 sama-sama dibagi 6 ya, menjadi berapa? 1. Di sini menjadi berapa? 1. Oke, jadinya 31 kali 1, 31 per 1 kali 3, 3. Oke, di sini kita lihat 31/3, atas lebih besar dari bawah, sudah pasti ini bisa dibikin pecahan campuran. Jadi berapa hasilnya? 10, 1/3 ya enggak? Kita cek nih, 3 kali 10, 30 tambah 1, 31/3. Bener ya, jadi jawabannya adalah yang A gitu. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Berapakah nilai dari 6,246 dibagi dengan 0,006? Untuk mengerjakan bentuk soal desimal dibagi dengan desimal, kita bisa rubah menjadi bilangan bulat dulu ya, yang ini, yang koma-komaan. Nah, bagaimana caranya? Yang ini karena di belakang koma itu ada 3 angka, maka ini biar hilang dikali 1000 atau komanya mundur sebanyak 3. Menjadi 6, 2, 4, 6 ya, 6.246. Kemudian dibagi dengan berapa? Ini menjadi berapa sih? Ya sama, kalau ini dikali 1000 atau mundur sebanyak 3, maka ini juga begitu. Ini komanya mundur, kan gini, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi dia menjadi 6. Oke, 6.246 dibagi 6 berapa hasilnya? 1041. Jawabannya adalah yang B. Oke, gitu ya. Jadi
itu tadi pembahasan 5 soal TIU tentang aritmetika dasar. Jadi kalau kalian masih bingung dengan penjelasan saya, mohon tinggalkan komentar di bawah ya. Nah, misalkan kalian ingin saya memberikan video tentang apa, nah request saja di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan buatkan video itu. Oke, jadi seperti itu. Untuk video ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.